eh, kita silakan gabung ya dengan klik link tersebut. Nah, ini udah jam 8 nih. Kita sapa Ustadz Salim, apakah sudah hadir? Ya, alhamdulillah sudah hadir. Oke, assalamualaikum Ustadz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal Ustadz Salim. Saya Nabil dari tim Social Talks juga. Hari ini insya Allah tadi mungkin sudah saya sebutkan, insya Allah hari ini saya badalnya Dokpam karena beliau sedang kurang fit, jadi ya mohon dimaklumi. Mungkin kita mulai ya, udah jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita. Salawat serta salam semoga selalu curah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kita buka ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah cukup menarik nih, pengelolaan dana wakaf. Untuk mengelola dana wakaf jadi dalam bentuk pesantren mungkin ya Salim. Nah, insya Allah pemateri kita hari ini adalah Ustadz Ahmad Sahirul Alim atau Ustadz Salim, biasa dipanggil ya Ustadz ya. Beliau ini adalah Direktur Badan Wakaf di Pondok Pesantren Asy-Syifa, Bang ya Ustadz ya. Baik. Nah, insya Allah jadi acara ini akan berlangsung selama 1 jam. Nah, tapi ada Dokpamnya sudah hadir, alhamdulillah. Iya, apa? Langsung pergantian permain ini, Dok. Iya, udah dibuka, Nabil. Udah, Dok. Alhamdulillah. Iya. Oke, saya mohon undur diri semuanya rekan-rekan. Saya kembali kepada Dokpam. Iya. Maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih nih Ustadz Sahir, Ustadz Ahmad Sahirul Alim. Ya, baru tahu ternyata adiknya Ustadz Sahir ya. Wah, betul. Iya. Terus agak-agak mirip sih memang. Oh gitu. Iya. Kenal juga Ustadz? Iya, kenal. Beberapa waktu ini agak intens sama beliau. Baik, Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, Ustadz Ustazah semua, alhamdulillah ya. Thank you Nabil nih sudah siap backup nih, agak-agak demam sebetulnya malam ini. Tapi alhamdulillah udah baikan tadi, udah minum obat jadi bisa kembali menemani teman-teman semua. Dan memang saya tidak ingin melewatkan ini diskusi bersama Ustadz Sahir. Karena memang kebetulan anak saya juga dititipin di sana nih 3 orang. Yang 1 sudah jadi alumni, yang 2 masih di sana. Tanggal 5 nanti ada ini Ustadz, kesempatan nengok. Ya alhamdulillah, jadi ya Asy-Syifa boarding school di Subang tentu sebagian besar kita sudah tahu ya, dan termasuk ini putranya Ustadz Tarsito dari Lombok juga dititipin di situ juga tuh sama tuh. Jadi malam ini kita punya kesempatan yang baik sekali ya untuk belajar lebih dalam, menggali apa-apa yang sudah dilakukan di sana dalam waktu yang relatif singkat sebetulnya Ustadz ya. Tahun berapa itu ya? 2020, cuman ya kita baru bergerak di pertengahan 2020 sepertinya. Oh, yang wakafnya ya, badan wakafnya ya. Badan wakafnya. Ya. Kalau pesantrennya sendiri? Pesantren sendiri 2005. 2005 ya, alhamdulillah, insya Allah. Sekarang sudah 3 ya Ustadz ya, sudah 3. Ya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga ya, baik. Ya mungkin tanpa berpanjang lebar ya, karena ini
akan banyak sekali yang bisa kita gali di malam ini. Nanti Ustadz Sahir silakan seperti biasa 20-30 menit bisa presentasi, kemudian kita akan perdalam dengan diskusi. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang saya hormati tentunya di sini para guru Dr. Pam ya. Beliau adalah guru kami di Ashifa sejak lama ya. Tapi kalau saya baru intens di belakangan ini ya. Iya, iya. Jadi termasuk nih ada ide ya. Jadi saya juga termasuk yang sering ya mengikuti kajian Selasa ini ya. Alhamdulillah nih, terima kasih atas ilmunya dan terus terang ya Badan Wakaf Ashifa yang hari ini diangkat di Social Talk hari ini juga ya merupakan peserta aktif di grup ini ya di Social Talk ini sehingga kami mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat dari Social Talk ini. Pak Dr. Pam ini mungkin ini sesi 1 mungkin ya buat saya ini. Ya. Mungkin saya akan menyampaikan lebih kepada mukadimah dan seterusnya dan mungkin nanti kalaupun ada sesi kedua ini mungkin lebih teknis ya. Nanti ada pembicara lain yang karena di lapangan itu lebih banyak teman-teman ya seperti itu. Iya. Seperti itu. Ya. Baik, kita mulai ya. Jadi saya akan memulai pertemuan ini ya. Insya Allah ini ya Badan Wakaf Ashifa. Jadi tema kesempatan malam kali ini ya ini adalah ini temanya diberikan langsung oleh Social Talk ya. Jadi saya berusaha untuk menyesuaikan ya dengan tema yang diberikan pengelolaan pesantren modern ya dari dana wakaf. Alhamdulillah di Badan Wakaf Ashifa sendiri ya kalau secara lembaga nih baru ya kita 2020 mungkin lebih efektifnya itu baru berjalan di pertengahan. Jadi ini tantangan berat buat Badan Wakaf ya. Jadi begitu kita baru mulai itu langsung COVID ya, langsung lockdown ya. Ini yang menjadikan hikmah buat kami di Badan Wakaf ya. Alhamdulillah kita ini mulai dari 3 orang Pak Dokter. Jadi 3 orang saja ya. Saya diamanahkan sebagai ketua, kemudian sekretaris kita Pak Kamsi ini kebetulan beliau latar belakangnya IT, kemudian yang bendahara saya memang latar belakangnya akuntan. Jadi klop ya insya Allah ini. Alhamdulillah saya juga punya latar belakang di filantropi tapi di kepalestinaan. Jadi klop ya insya Allah. Jadi dengan adanya tantangan besar COVID ya. Jadi kalau saya punya latar belakang filantropi itu offline gitu. Jadi ke lapangan. Jadi kalau ketika COVID ini kan nggak mungkin turun ke lapangan, akhirnya ya yang ini memutar ya otak kita bagaimana caranya akhirnya kita di bulan Maret ya kita baru menetapkan kita memakai crowdfunding seperti itu. Dan alhamdulillah karena ada orang IT sendiri ya kita membangun ya, sendiri ya seperti itu. Jadi sebelum saya mulai ya, saya ingin ada clue-nya ada mukadimah yang sampaikan karena ini mungkin ya tadi karena di mukadimah tadi banyak peserta baru ya. Jadi supaya nyambung ya. Jadi saya ingin menyampaikan ini ada trilogi fundraising ya karena ini mencakup tema kita kaitan dengan fundraising ya dana wakaf. Jadi saya dalam perjalanan ya cukup lama ya dari 2014-15 ya terjun di filantropi ya, tapi di kepalestinaan. Kami di teman-teman menemukan sebuah rumus ya dalam filantropi yaitu DERING ya. Kami singkat dengan DERING ya. D-nya itu adalah donasi, E-nya itu adalah edukasi, ring-nya ini adalah jaringan. Jadi ini tiga hal yang saling kait mengait. Jadi kalau kita baru memulai fundraising, ini 3 hal ini harus harus ada. Seperti itu. Jadi kita bisa mulai dengan edukasi ya, atau jaringan yang sudah ada kita edukasi sehingga nanti jaringan tersebut ya
memberikan donasinya, atau orang-orang yang sudah berdonasi selama ini, ya, kalau yang sudah eksis ya, punya pesantren dan sebagainya, itu kan sudah banyak yang menyumbang-nyumbang itu adalah jaringan sesungguhnya yang kemudian kalau diedukasi ya, diedukasi itu berarti di-upgrade ya pemahamannya tentang berdonasi ya, itu dia akan naik level, akan meningkat lagi ya donasinya seperti itu. Ini karena singkat waktunya saya persingkat lagi. Di donasi ini kelebihannya, jadi orang Indonesia ini kan ranking 1 paling dermawan sedunia. Ini hasil survei. Bahkan yang survei terbaru di saat COVID ya, itu zakatnya mengalami peningkatan. Itu survei terbaru. Jadi ada orang Indonesia ini care ya dengan campaign ya, program yang kita miliki sebenarnya. Nah, gimana caranya ya kita mengubah donasi yang sudah dilakukan ini ya. Jadi kalau saya perhatikan kan di Indonesia ini lakunya campaign tentang kemanusiaan ya, tentang ya seperti itu ya. Ada musibah itu langsung pada bergerak. Jadi itu lebih kepada donasinya lebih kepada kasihan. Ya. Nah, kalau orang donasi kasihan itu kan momentum ya. Jadi tidak setiap saat. Dan ya dia putus gitu, tidak ada momen ya dia tidak berdonasi seperti itu. Nah, bagaimana kita mengubah ya, orang yang biasanya donasinya itu kasihan menjadi donasinya itu keyakinan ya, dengan keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena mereka teredukasi ya. Jadi kalau orang yang sudah teredukasi itu donasinya bisa kapan saja dan terus menerus gitu. Jadi kita juga ingin mengubah ya, dengan edukasi ini mengubah donasi dari emosional menjadi rasional. Kalau sudah rasional itu beda seperti itu dengan ilmu dan seterusnya. Nah, donasi ini juga itu sebenarnya alat ukur ya, menjadi alat ukur untuk di 2 kamar berikutnya, edukasi dan jaringan. Jadi seberapa banyak, seberapa besar kita melakukan edukasi, seberapa banyak kita jaringan kita yaitu akan berimpact kepada donasi sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi edukasi ya, dari sisi edukasi ini ya kita bagaimana meningkatkan pemahamannya, tingkat literasi siswa. Karena hasil survei ya, Badan Wakaf Indonesia termasuk juga pusat kajian di Basnas itu hasil surveinya literasi zakat dan wakaf itu sangat rendah. Tapi kan aneh, di satu sisi orang Indonesia paling dermawan, tapi di hasil survei tingkat literasi zakat dan nisabnya ini masih sangat rendah. Nah, makanya jika pemahaman nisab itu tinggi, maka partisipasi terhadap zakat atau wakaf ini akan meningkat otomatis. Jadi kalau jaringan ya, ini jaringan ini ya baik person ya sifatnya personal ataupun jaringan itu sebuah komunitas, lembaga, organisasi dan seterusnya. Ya, jadi kalau yang sudah kita lakukan edukasi itu ya itu ada potensi untuk kita fundraising di sana. Ya, jadi person yang sudah berdonasi itu adalah jaringan. Mereka harus diedukasi dan dikelola agar naik level ya, hingga menjadi donatur tetap ya, atau donatur loyal seperti itu. Jadi serta bahkan mereka ini akan mereferensikan ya, lembaga kita ini ke jaringannya. Itu sudah orang-orang yang sudah teredukasi sekali dan sudah yakin ya dengan kita. Nah, di jaringan sendiri ya, kalau bisa kita membuat komunitas zakat, komunitas wakaf ya, komunitas wakaf apa gitu seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita membuat komunitas itu merupakan cara juga untuk mendapatkan donasi, bahkan dalam jumlah besar dan bahkan continue gitu. Dan ini juga akan menyebarkan pemahaman ZISOP secara masif. Jadi misalnya ya waktu itu kita di Palestina misalkan itu membuat komunitas-komunitas. Jadi komunitas itu yang bergerak sendiri nanti. Kita hanya mengedukasi di awal, kemudian mereka akan bergerak ya, di jaringannya itu mereka akan mengumpulkan donasi ya pada akhirnya mereka ya karena jaringan kita yang masuknya ke kita seperti itu. Jadi ini adalah trilogi fundraising. Nah kemudian ini peta bisnis proses ya Badan Wakaf Ashifa. Ya, jadi ada proses pendukung, ada proses inti, ada proses penunjang. Ini ada inputnya adalah calon donatur ya. Nah ini proses intinya yang di garis merah ini. Ya.
Kalau ini diambil dari yang tadi ya, dari trilogi fundraising tadi. Jadi ada edukasi, ada fundraising, ya. Tapi karena ini wakaf, ya, jadi setelah kita edukasi, ya kemudian mendatangkan donasi, ya fundraising, kemudian setelah donasinya datang, gitu kan, tentunya kalau di wakaf ini diproduktifkan, kalau wakaf produktif, begitu. Kemudian baru hasilnya atau manfaatnya disalurkan seperti itu. Nah ini outputnya adalah fasilitas. Nah, ini Ustadz, sebentar Ustadz. ya, Kalau dulu kan awalnya 3 orang ya. Kalau sekarang ya, nih dengan bisnis proses seperti ini sekarang berapa orang nih Ustadz yang jalan? sekarang kita yang tim intinya ada 7, 7 ya. kemudian ada tim pendukungnya ada sekitar 10 lah. Oke, alhamdulillah. Di sekitar 17 ya. Iya, iya, iya. 17. Tapi Kemudian juga tadi ada yang pekerja jarak jauh juga ada sampai saat ini. Jadi ada iya, sekitar iya, 3 ya, kalau di total sekitar 20 seperti itu. iya, iya, alhamdulillah. Tapi tadi ya teman-teman Ya. semua. Jadi saya perlu menggarisbawahi. Jadi bagaimana tim itu startnya memang dari tim yang slim begitu ya, ya. Ya. Jangan langsung gemuk ya, belum apa-apa kita Nah, udah betul. SDM-nya udah banyak gitu. Jadi Betul sekali. ini bagaimana tadi Ustadz Sahir dengan sabarnya gitu memulai dari 3 orang sekarang udah 20 gitu ya. Baik, baik Ustadz, silakan Ustadz. Nah, ini kemudian proses penunjangnya ada event dan jaringan. Jadi event dan jaringan ini sangat penting ya dalam menunjang edukasi, fundraising, baik memproduktifkan wakaf dan juga penyaluran. Nah, karena ini kaitannya dengan wakaf ya, kita lihat ya ini unsur dalam wakaf itu apa aja saja sih? Unsur wakaf itu yang pertama ada wakifnya, donatur wakafnya, ya donaturnya wakif, yang disebut dengan wakif. Kemudian ada apa lagi? Ada nazir. Nazir itu adalah pengelola, ya, pengelola wakaf. Jadi kalau di zakat ini amil disebutnya. Iya. Kemudian ya tentunya ada dana wakafnya, orang yang harta yang diwakafkan. Kemudian baru yang terakhir adalah mauquf alaih. Mauquf adalah penerima manfaat dari wakaf seperti itu. Nah, saya menjadikan ya edukasi, donasi, produksi, distribusi, penyaluran itu kata kunci ya. Jadi saya mengambil dari unsur-unsur yang ada di wakaf. Ini wakif ini harus diedukasi. Makanya kita ada orang khusus yang bagian di edukasi, jadi tersendiri seperti itu. Kemudian nazir ya, ini nazir tugasnya adalah fundraising ya. Kita tugasnya mencari dana wakaf itu sendiri ya. Kemudian ya dana wakaf ini diapakan? Ya disalurkan langsung gitu kan. Kalau dia wakaf produktif ya, jadi ini untuk peserta sosial talk ya. Jadi wakaf itu ada macam-macam ya. Ada wakaf produktif, ada wakaf sosial ya. Kalau wakaf yang selama ini dikenal itu wakaf sosial, seperti bangun masjid gitu kan, madrasah dan seterusnya itu wakaf sosial. Jadi wakaf yang langsung digunakan begitu. Tapi kalau wakaf produktif ini yang dikembangkan saat ini di Indonesia ya, yang dinahkodai oleh Badan Wakaf Indonesia itu hanya menangani wakaf tunai atau wakaf produktif. Jadi dana yang dihimpun itu tidak langsung disalurkan, tapi diproduktifkan pada sektor bisnis produktif ya. Jadi bisa dalam bentuk PT, investasi dan lain sebagainya. Nanti hasilnya keuntungannya baru disalurkan kepada mauquf alaih seperti itu. Itu kurang lebih bisnis proses di Badan Wakaf Ashifa ya. Nah, kemudian nih kita lihat potensi wakaf tunai ya. Kalau kita tadi bicara wakaf ya. Jadi wakaf itu ada wakaf tunai, ada wakaf non tunai. Nah, kalau potensi wakaf tunai tahun 2021 itu 180 T. Ini dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia. Ya, bahkan kita mendengar sendiri ya pidato presiden kita belum lama, beberapa bulan yang lalu, bahkan beliau menyatakan potensi wakaf Indonesia ini 2000 T. Itu dahsyat ya, lebih besar lagi itu. Ya, jadi lebih besar lagi. Nah, akan tetapi ya akumulasi wakaf uang per Januari 2021 itu hanya di angka 819 miliar. Ini pun ya wakaf tunainya itu hanya sekitar 250 miliar, dan yang sisanya ini yang sekitar 500 ini adalah wakaf melalui uang. Jadi berbeda ya, wakaf melalui uang dengan wakaf uang, beda. Jadi kalau wakaf uang itu uang yang diwakafkan. Yeah. Tapi kalau wakaf melalui uang ya itu tujuannya adalah membangun masjid misalkan, tapi dia memberikan dana gitu. Kemudian dibelikan semen, dibelikan pasir dan seterusnya. Jadi wakaf melalui uang. Jadi baru 819 miliar
ini 1% juga belum sampai gitu kan. Jadi maksudnya ini teman-teman yang ada di Social Talk hari ini, kalau setiap kita semua bikin lembaga wakaf itu potensi sangat besar, ada gitu, potensinya ada dan sangat besar gitu. Makanya ya kita ya tidak perlu lagi mengandalkan bantuan-bantuan dari luar negeri misalkan, itu potensi Indonesia juga sudah cukup besar ya, seperti itu. Jadi kalau kita bermain di sini sangat memungkinkan. Sedangkan ya jumlah nazir wakaf uang itu masih terbatas, ya, masih sekitar 264 lembaga. Ya, ditambah lagi bank-bank syariah ya yang jumlahnya sekitar puluhan. Mereka adalah juga nazir. Tapi saya lihat justru bank-bank syariah ini yang sudah sudah memiliki kantong izin legal untuk mengelola wakaf uang, tapi sepertinya belum ada geliatnya seperti itu. Termasuk lembaga-lembaga yang sudah dapat izin juga geliatnya masih kurang. Ya itu buktinya adalah masih di sebelum 1% ya capaiannya. 1%, ya. Jadi masih besar ya. Nah Jadi, kemudian ini Ustaz, kenapa? boleh sebentar, Ustaz? Ya terus. Biar sekalian. Itu yang tadi ya. Jadi kan nazir wakaf uang ini baru 264 lembaga ya. Jadi ketika misalnya satu lembaga nih, teman-teman kita yang hadir di sini nih, punya badan hukum yayasan, kemudian daftar sebagai badan wakaf begitu ya. Itu harus ada izin lanjutan lagi Ustaz untuk dapat izin nazir wakaf uang, atau cukup yang tadi sebagai status badan wakaf, Ustaz? Jadi kalau untuk mendapatkan legal mengelola wakaf uang, wakaf tunai, itu harus izin ke Badan Wakaf Indonesia, jadi mengajukan izin. Nanti presentasi. Jadi presentasinya justru bisnis nanti ya. Jadi punya proyek apa gitu. Jadi jangan sampai ya kalau kata BWI kita menghimpun dana wakaf tunai, tapi cuman kita nggak punya proyek bisnis apa gitu. Jadi wakaf itu juga sayang gitu seperti itu. Jadi harus diproduktifkan seperti itu. Jadi harus izin terlebih dahulu. Kemudian ya ini kenapa rendah tadi capaiannya? Karena memang hasil surveinya itu sangat rendah literasi. Ini dari hasilnya 80% responden belum pernah berwakaf. Jadi dahsyat ya. Banyak orang bersedekah tapi wakafnya belum gitu. Wakafnya belum. Jadi karena memang gini, setelah disurvei juga orang Indonesia itu ketika ditanya wakaf itu apa, wakaf 3M ternyata. Wakaf itu 3M, masjid, madrasah, dan makam. Jadi wajar kalau orang yang levelnya di bawah gitu tidak bisa, karena masjid itu membutuhkan dana besar gitu kan gitu. Tapi ternyata dengan adanya wakaf tunai, wakaf uang, orang bisa berwakaf dengan 50.000 juga bisa seperti itu. Nah kemudian 45% responden memilih berwakaf ke lembaga wakaf. Jadi maksudnya lembaga wakaf ini lebih dipercaya ya. Kemudian baru 12% masyarakat yang berwakaf uang. Jadi wakaf uang ini masih butuh edukasi yang masif ya. Kemudian 21 responden menjadikan sosial media sebagai sumber informasi wakaf. Masih sangat kecil ya. Kemudian selanjutnya ya ini dukungan. Dukungan wakaf ini sangat besar sebenarnya. 2002 itu fatwa MUI tentang wakaf uang. Kemudian di 2024 selang 2 tahun itu sudah ada undang-undangnya. Jadi ini dukungannya sangat kuat. Ya. Nah kemudian 2006 ini ada peraturan pemerintah ya. Kemudian ada peraturan Menteri Agama tentang wakaf uang, peraturan BWI ya, tata cara bagaimana pendaftaran nazir wakaf uang. Ya. Nah yang menariknya lagi ya di periode kedua presiden kita itu beliau ketika dilantik ya, beliau kan punya 5 program dalam di periode keduanya. Di nomor 5 itu adalah endowment, menggerakkan, memasifkan gerakan endowment. Jadi wakaf gitu. Jadi dahsyat. Jadi dukungannya sangat kuat ya. Tinggal bagaimana sekarang ini kita memanfaatkan dukungan dari pemerintah, dari undang-undangnya, dari presidennya dan seterusnya. Ini perlu segera ya kita semua bergerak. Kemudian, nah ini kelebihannya wakaf nih. Jadi kenapa kita bergerak di wakaf ya? Jadi kalau kita edukasi semacam ini dahsyat. Ini perbedaan wakaf dengan yang lain nih. Saya menggambarkan ini seperti sedekah, jenisnya ya, infak, hibah, hadiah. Ya, ini sama-sama sunnah semua ya, bukan wajib. Kalau zakat ini enggak apple to apple ya.
Karena Yes. zakat itu kan wajib ya. Ini Ya. di antara sedekah ya yang sunnah gitu, seperti infak, hibah, hadiah dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari sisi kepemilikan. Jadi kepemilikannya itu berpindah, hanya berpindah ke penerima manfaat. Misalkan saya mewakafkan motor gitu kan kepada si A ya. Jadi motor ini berpindah ya kepada si A gitu, pemiliknya. Tapi bagaimana dengan wakaf? Ya, tidak demikian. Dengan wakaf, maka orang yang mewakafkan motor tadi itu sedang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan titipan ya, motor tersebut itu bukan miliknya. Jadi nggak ada pemiliknya ini. Jadi kalau wakaf ini itu nggak ada pemiliknya. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Makanya nggak boleh ya dijual belikan dan seterusnya. Jadi ini sangat dahsyat ya, orang yang berwakaf ini sedang mengembalikan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Statusnya bagaimana? Kalau yang lain ya itu bisa dialihkan. Jadi seperti orang si A tadi yang saya kasih motor, kalau dia kepepet duit itu dijual bisa. Boleh, sah-sah saja. Tapi kalau itu motornya wakaf itu tidak boleh. Tidak bisa dialihkan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa digadaikan dan seterusnya. Fungsinya bagaimana? Ya fungsinya kalau yang lain kan disalurkan langsung. Tapi kalau wakaf ini kan dikelola. Makanya ya, baik yang sosial ataupun yang produktif ini akan tetap dijaga kelestariannya. Ya masjid ya ada yang umurnya ratusan tahun begitu. Ya, kemudian kita lihat ya proyek sambil contoh misalkan di Masjidil Haram ya, di samping Masjidil Haram itu ada beberapa hotel. Ya, mungkin kita pernah melihat ya hotel tersebut kalau kita pergi ke sana ya. Jadi ada beberapa hotel ternyata hotel tersebut ya. Saya juga sudah lama sering ke sana, cuman baru tahu ya ketika aktif di wakaf ya kita baca-baca literasi tentang wakaf baru tahu. Ternyata ada orang Aceh namanya Habib Bulak. Ya. Pada tahun 1809, 200 tahun yang lalu sudah cukup lama ya. Dia mewakafkan tanah ya. Peruntukannya adalah mauquf alaihnya penerima manfaatnya adalah jamaah haji asal Aceh. Jadi itu dalam bentuk penginapan. Nah, saat ini asetnya itu lebih dari 5 triliun. Aset dulunya itu satu lokasi ya, satu penginapan. Sekarang ini sudah menjadi 5 penginapan, 5 hotel bahkan. Bahkan kapasitas itu ada yang di atas 1.000. Nah, intinya di 2019 hasil dari wakaf produktif hotel Habib Bulak ini dikelola oleh Nazir ya, generasi kelimanya ini, itu setiap jamaah haji asal Aceh 2019 itu ada 4.688 jamaah haji. Setiap jamaah itu dikasih 4,8 juta. Jadi kalau di total ya 4.688 itu dikali 4,8 itu hasilnya 22 miliar. Jadi dahsyat, orang berwakaf 200 tahun yang lalu, tapi sedekahnya setiap tahun gitu. Bahkan nggak tanggung-tanggung, sedekahnya 22 miliar. Ini kan dahsyatnya wakaf. Dahsyatnya wakaf. Nah, makanya pokoknya itu yang lain habis, tapi kalau wakaf tetap masih ada. Ini bukan tetap lagi, bahkan asetnya bertambah. Sekarang itu saya dengar itu menjadi 10 lokasi yang akan dibangun lagi hotel berikutnya seperti itu. Nah, oleh karenanya manfaatnya kalau wakaf ini sosial banyak gitu. Kalau yang lain kan lebih kepada sifat pribadi seperti itu. Nah, kalau masalah pahala jangan ditanya lagi ya. Maka pahalanya terus menerus seperti itu. Baik, selanjutnya ya ini strategi pengelolaan wakaf, pengelolaan pesantren dari dana wakaf. Nah, yang pertama ya ini harus diperjelas. Jadi kalau kita membuat ya lembaga dan seterusnya, ini harus jelas dari awal. Ya. Status asetnya itu harus wakaf, harus wakaf. Jadi tidak ada milik perorangan karena kita banyak menyaksikan ya, bahkan bukan hanya pesantren, ini masjid ya, masjid yang kemudian tidak berakte wakaf gitu, itu diambil alih sama keturunannya seperti itu. Ini terjadi di Indonesia. Betul. Makanya supaya orang yang mau berwakaf pun percaya gitu, maka
aset yang dikelola lembaga atau ya lembaga kita ini harus jelas ya statusnya yaitu wakaf seperti itu. Nah kemudian kalau kita ya Badan Wakaf Asyif sumber wakafnya dari mana aja? Ini ada donatur pribadi dan masyarakat. Kemudian juga ada donatur lembaga juga ada. Kalau donatur lembaga ini lebih kepada kesamaan program ya mungkin ya. Di lembaga lain ada program yang bisa kita sinergikan ya, kemudian kita sinergikan seperti itu. Nah, kemudian ya kita juga memulai dengan edukasi nih, terutama ke pegawai kami ya. Di pegawai kami ini ada 1.000 ya, sekitar 1.000. Itu kita edukasi. Dan alhamdulillah banyak di antara pegawai ini yang wakaf rutin. Selain ada wakaf bulanan juga ada wakaf rutin. Ini dahsyat. Ini kalau ya bayangkan kalau satu orang misalkan berwakaf satu hari ini Rp5.000 aja gitu kan dia di sini sampai puluhan tahun gitu. Ini dahsyat. Jadi ini salah satu sumber yang harus ya yang bisa kita mainkan ya. Jadi orang terdekat, lingkungan terdekat dulu gitu. Bahkan ya di kami ya di pegawai Badan Wakaf ini sejak awal kita komitmen ya. Hampir semua kita ini wakaf rutin ya. Biasa. Ini perlu dicontoh nih Ustadz ya. Jadi buat teman-teman semua nih pengelola lembaga zakat, lembaga sosial, lembaga wakaf di sini ya. Jangan sampai kita mendorong-dorong, mengedukasi orang untuk berdonasi begitu Ustadz ya. Tapi kitanya sendiri enggak gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Iya. Ini luar biasa. Memang jadi programnya ya Ustadz ya, ada wakaf rutin pegawai ya. Wakaf rutin. Iya. Baik. Selanjutnya ya kita juga memainkan karena ini banyak alhamdulillah santri kita sudah tembus 3.000 lebih ya, hampir 4.000. Lagi ini mau dibangun satu lagi nih yang cabang ketiga ini bahkan akan terjadi lonjakan jumlah murid ya. Berarti juga wali muridnya bertambah gitu. Betul. Nah, ini alhamdulillah ketika mereka mendaftarkan ya, kemudian ingin masuk kemudian ketika mereka masuk ya pendaftaran kita tawarkan di antaranya juga wakaf. Nah ini sangat menarik ya sebenarnya bagi lembaga pendidikan ini adalah satu tema yang menarik ya untuk dilakukan gitu. Jadi kita menawarkan wakaf ada 2 jenis ya, wakaf abadi dan berjangka. Ini mungkin kalau buat yang belum tahu ya di Indonesia itu ya mungkin ini salah satunya ya. Jadi orang itu menganggap wakaf itu abadi. Tapi di peraturan di undang-undang kita ini wakaf itu bisa berjangka juga ya. Ada limit. Jadi ketika santrinya mendaftarkan untuk 3 tahun ke depan misalkan SMP itu kita tawarkan ya. Mau nggak berwakaf selama anaknya di sini. Jadi menitipkan uang ya dengan jumlah yang banyak ya. Alhamdulillah kita mendapatkan cukup banyak mungkin. Ya sehingga bahkan ya ini yang sudah terjadi ya. Bahkan ketika lulus itu kita kembalikan gitu. Bahkan ya mayoritas Pak Dokter itu mereka tidak mau menerima gitu. Udah diwakafkan saja gitu. Luar biasa. Jadi. Ustadz boleh tahu nggak nih? Ya. Kalau boleh tahu kasih bocoran sedikit berapa tuh banyaknya tuh Ustadz? Tadi soalnya katanya banyak. Iya. Atau per rata-rata per orang tua gitu kan? Oh ya. Kalau untuk wakaf berjangka ini rata-rata itu minimal di angka 5 juta. Bahkan ada juga yang 25 gitu juga ada. Jadi kisarannya tapi lebih banyak di antara 5 sampai 10 juta. Kali 4.000 siswa ya Ustadz ya? Ya, tapi belum semuanya sih gitu. Iya. Mudah-mudahan ya dengan edukasi yang terus-menerus ya ini bisa ya. Betul. Jadi ini ditawarkan selama anaknya bersekolah di sana, wakaf berjangka, nanti kalau sudah lulus dikembalikan. Tetapi tadi ya beberapa orang tua malah ya tadi ya mungkin sudah ya bagian dari terima kasih gitu ya kepada lembaga yang sudah mendidik anaknya, malah ya udahlah ambil aja gitu ya. Ambil aja begitu. Di wakaf abadi ya, Masya Allah. Iya Ustaz. Baik Ustaz. Ya, ini adalah sumber dana wakaf yang kita dapat. Kemudian program dan peruntukan. Jadi ini untuk ya bagi kita yang ingin memulai
program wakaf ini. Jadi wakaf itu nanti ada tadi sudah disampaikan ya, wakaf melalui tunai dan wakaf tunai. Nah, bisa nggak kita tadi ya sesuai dengan judulnya, kita mengelola pesantren modern dari dana wakaf, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Bangunannya, ya, tanah dan bangunannya itu asetnya itu adalah melalui wakaf tunai. Ini seperti yang kita lakukan ya, seperti yang kita lakukan di Ashifa. Jadi wakaf melalui tunai, kemudian ya ada yang macam-macam ya bantuannya seperti itu. Oke, intinya aset yang kita miliki adalah melalui wakaf tunai. Nah, wakaf tunainya ini kita juga menggalangkan wakaf tunai. Seperti tadi wakaf berjangka itu adalah wakaf tunai. Itu duit yang masuk kita produktifkan begitu di sektor bisnis produktif. Kemudian ya hasilnya nanti ya, hasil dari bisnis tersebut kan ada laba, keuntungan. Yeah. Nah, keuntungan ini untuk operasional dakwah, pendidikan dan seterusnya. Jadi selesai ya. Bahkan untuk beasiswa juga bisa ya. Kita juga ada campaign untuk beasiswa seperti itu. Jadi selesai ya. Jadi asetnya dari wakaf melalui tunai, kemudian operasionalnya itu melalui wakaf tunai yang kita gulirkan, kemudian hasilnya untuk operasional dakwah, pendidikan dan seterusnya. Ini peruntukannya ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya? Ini banyak ya. Semua pokok ini hanya beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hanya 7 yang saya tampilkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi cara-cara yang kita lakukan. Pokoknya selagi peluang itu bisa dilakukan ya kita lakukan. Ya, tentunya yang paling penting itu networking, jaringan. Ya kita menggunakan jaringan yang kita miliki ya untuk ya mencari ya. Karena tadi ya potensinya itu sangat besar. Gitu. Jadi di luar sana itu banyak donatur yang ingin menitipkan gitu. Jadi ini terus terang ya, saya mendapatkan cerita banyak dari teman-teman. Ya. Ketika kita sapa gitu ya, ketika kita sapa orang gitu, ternyata dia sangat welcome sekali gitu. Bahkan kita nggak kenal sama sekali. Ya, bahkan ada tiba-tiba pagi-pagi ya dia ingin berangkat ke Bandung ya dari Majalengka. Ya, mampir ke Ashifa mencari di mana kantor wakaf gitu. Setelah sampai ke kantor wakaf tiba-tiba meletakkan uang dengan jumlah yang sangat fantastis ya. Dahsyat sekali. Kita nggak kenal, dia juga baru kenal gitu kan. Seperti itu. Jika kita menyapa gitu kan, insya Allah ya peluang itu akan datang. Kemudian ya yang tadi saya sampaikan di awal ya, jadi digital marketing ini ya menjadi andalan mungkin bisa jadi 90% bahkan lebih ya kita menggunakan ya, karena kita masih COVID ya sampai saat ini. Jadi ini yang tim kami cukup solid ya. Termasuk kami juga di awal-awal berguru dengan Pak Dr. Pam ini ya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya ya kita terapkan dan inilah hasilnya seperti itu. Ya tentunya digital marketing ya kita melakukan ads juga ya. Ada iklan juga ya. Kita melakukan iklan di Facebook, ya, di Instagram dan lain sebagainya. Ini cukup memang disinilah nilai investasinya. Yang pertama investasinya di IT-nya sendiri ya. Kita harus investasi, memang kita nggak mungkin ya kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar itu tidak investasi, ini tidak mungkin ya. Yang paling terpenting itu investasi di IT ya. Betul. Ustadz, ngomong-ngomong memang tim IT Ashifa tuh memang canggih ya. Jadi bikin aplikasi-aplikasi termasuk untuk bayaran wakaf. Itu berapa banyak sih Ustadz timnya itu yang untuk IT-nya Ustadz? Nggak banyak. Jadi memang di sini ada tim IT. Tapi tim IT yang saat ini kita miliki itu lebih banyak supportnya ke internal gitu. Jadi kalau untuk support berapa banyak tuh Ustadz? Ya yang saat ini terlibat itu sekitar 3 programmer. Luar biasa, 3 ya? 3 ya. Iya. Coba ini kalau ada Singham belajar nanti dengan tim IT. Ya makanya nanti kalau perlu ada sesi kedua nanti timnya langsung yang keren. Yang berbicara langsung. Iya. Ini ads ya, kita juga ya investasi selanjutnya ini. Jadi tadi kita membangunnya tim IT segala macam. Yang selanjutnya kan ketika kita menjual barang kita gitu, itu dengan ads ya.
COVID kondisinya kan seperti itu. Nggak mungkin kita turun ke lapangan. Nah, ketika di ads ini memang cukup besar ya investasi kita, dan alhamdulillah tapi hasilnya cukup juga besar seperti itu. Tapi jangan apa ya, jangan menyerah ya di sini. Wah mahal seperti itu gitu ya. Karena data yang kita dapati dari ads ini itu nanti kita akan gunakan di CRM. Jadi ya semenjak 4 bulan kebelakangan ini ya, 3 bulan belakangan ini kita sudah mulai mengurangi ads-nya gitu. Karena apa? Alhamdulillah data kita sudah cukup banyak. Ya, mungkin buat lembaga besar tidak banyak, tapi buat saya ini sudah cukup banyak. Kita mengelola ya data ini ya itu dengan CR itu kan tidak dengan modal gitu. Betul. Ya, nah ini dengan apa ya, dengan mulai longgarnya COVID ini 19 ini ya, alhamdulillah kita sudah memulai nih marketing offline kita ini. Jadi ya di dalam 1 bulan ini juga lumayan ya, dapatnya sudah cukup lumayan seperti itu. Kita memanfaatkan marketing online offline ini seperti itu. Dan kita juga lagi sedang membangun tim ini marketing offline. Kemudian ya komitmen tadi yang sudah kita bicarakan ya. Nah selanjutnya ini ada yang menarik nih, lelang wakaf ya. Ini kita sudah gunakan dari sejak awal kita berdiri lelang wakaf. Sudah banyak sekali yang mewakafkan motor ya. Bukan mewakafkan sih. Jadi begini, kan banyak nih orang yang punya barang gitu, punya motor 2, satunya gak kepake gitu, masih bagus sayang gitu kan. Nah itu kan akan ditanya tuh nanti di akhirat, punya motor 2 buat apa gitu kan gitu. Kalau mau aman ya motor yang satunya disedekahkan gitu. Jadi bisa diwakafkan bisa, tapi kita lelang wakaf tuh maksudnya pokok ada yang motor, kulkas itu macam-macam ya datang ke kita ini hampir setiap minggu itu kita lelang. Lelangnya pun melalui online ya, melalui grup-grup Telegram dan seterusnya. Seperti itu. Kita alhamdulillah nih dari hasil lelang juga cukup besar gitu. Karena motor aja sudah hampir 10 kalau nggak salah ya, motor itu. Dan ada logam mulia juga. Jadi ketika mereka memberikan motornya kepada kita, nanti kita jualkan, dan nanti hasilnya baru wakaf dia gitu, atas nama dia nanti. Seperti itu. Jadi orang berwakaf sekarang ini mudah sekali ya, dengan barang yang layak pakai atau barang yang masih bisa digunakan itu juga bisa diwakafkan itu. Wakaf tunai gitu. Tapi nanti kita fasilitasi. Betul. Orang kadang suka ya, ini Ustaz ya. Suka sakit hati misalnya beli motor dulu 20 juta dijual lagi hanya 10 juta tuh jadi sakit hati. Malah jadi kita arahkan daripada sakit hati udah diwakafin aja gitu atau disedekahkan gitu ya. Tapi ini menarik ya. Ini kisah menarik juga ini yang ingin saya sampaikan di lelang wakaf ini. Bahkan kita waktu itu menjual laptop ya. Laptop itu kita sudah, jadi semua barang yang kita akan lepas ini kita konsultasi dulu ini berapa nih harganya. Ada laptop itu di harga 1 juta lah, kisarannya 1 juta. Second ya. Lakunya itu 1.800.000 gitu. Jadi bahkan ada paya nih. Jadi ada orang punya paya. Pepaya. Iya pepaya, buah pepaya. Jadi mungkin karena saking ingin berwakafnya gitu kan. Biasa. Iya, jadi dia punya pohon paya, hasil payanya itu disimpan, kemudian minta dilelang. Itu paya lumayan agak besar, itu kalau beli paling sekitar 20.000 ya harganya. Cuman ketika kita lelang, itu ada yang beli 50.000. Dahsyat. Harganya malah jadi naik. Malah jadi naik. Mungkin biasa. Iya. Jadi emang value-nya ideologinya kuat. Wakaf itu sangat kuat sehingga seperti itu. Jadi kalimat wakaf itu memang punya nilai jual ya Ustaz? Punya nilai jual, sangat memiliki nilai jual. Iya. Tadi yang saya sampaikan perbedaannya dengan infak dan lain sebagainya. Betul. Ini maaf ini ada yang nanya CRM itu apa? CRM itu Customer Relationship Management ya. Customer Relationship Management. Oke. Baik. Ini maaf sekalian ini Nabil atau Rika ya, tolong jadiin saya co-host ya. Oke, silakan lanjut Ustaz. Siap. Selanjutnya ya, ini value ya. Karena temanya pesantren ya, ini kalau kita angkat pesantren ini value-nya sangat tinggi sekali. Ya. Karena wakaf pesantren ini adalah wakaf yang sangat komplit. Ya, jadi kalau
kita semua sebenarnya sering mendengar hadis Rasul. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salasin gitu. Jadi ketika seorang manusia meninggal itu kan amalnya terputus kecuali 3 kan. Ada sedekah jariah, wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh. Ya. Ini kan hadis hampir semua orang dari sejak kecil sering mendengarnya gitu. Cuman implementasinya seperti apa gitu. Ya, mungkin berbeda-beda ya. Nah, kalau kita perhatikan ini pesantren ini komplit, tiga-tiganya ada. Sedekah jariah ya tentunya ketika orang ikut kontribusi, misalkan kita bikin proyek pesantren A gitu, itu bisa ya orang berwakaf dengan hartanya dan menjadi jariah. Nah, kita sebagai nazir harus komit ya, harus amanah gitu. Memang benar-benar ya pesantrennya harus jadi gitu. Karena banyak juga yang melakukan demikian, cuman ya pembangunan masjidnya nggak jadi-jadi, bangun pesantrennya nggak jadi-jadi. Atau banyak juga yang nggak jadi, misalkan gitu. Banyak orang yang mewakafkan tanahnya aja, tapi karena wakafnya tanah saja, kan untuk membangun juga berat. Akhirnya banyak juga tuh. Ya, saya mendapatkan cerita langsung dari Badan Wakaf, banyak sekali nazir ya yang ingin bangun dapat wakaf tanah untuk pembangunan pesantren, cuman sudah 20 tahun, 30 tahun itu tidak jadi pesantrennya. Masih tanah gitu, seperti itu. Nah, bagusnya kalau kita berwakaf ya, itu langsung ya sebuah proyek yang bisa langsung berjalan begitu. Jadi pahalanya bisa langsung muter gitu, langsung didapati, ya kan gitu. Jadi makanya berwakaflah kepada lembaga-lembaga yang sudah running seperti itu. Jadi pahalanya ya juga terus langsung seperti itu. Nah, maksudnya sedekah jariah itu kan bisa dalam bentuk tanah, masjid, asrama, seterusnya. Ini bentuk harta wakaf. Dan di dalamnya juga kan terdapat kegiatan taklimul muta'alim, saling diajarkan pelajaran agama, dan itu kan ilmu yang bermanfaat kan gitu. Jadi guru-guru ini juga kita juga orang yang berwakaf harta itu memfasilitasi para guru-guru yang ingin mewakafkan ilmu gitu. Jadi orang yang banyak yang punya ilmu, cuman ya medianya apa? Kalau kita fasilitasi itu ya berarti orang yang wakaf harta ini dapat juga nih kecipratan pahalanya juga gitu. Di situ kan ada aktivitas ya, kegiatan ngajar mengajar, kemudian ada aktivitas hafal Quran dan seterusnya. Nah, kemudian anak soleh ya, ini kan pesantren ini kan ya untuk pembinaan ya, agar menjadi anak soleh seperti itu. Jadi feedbacknya juga kepada orang tua yang menitipkan anaknya ke pesantren tersebut. Jadi value-nya sangat dahsyat ya. Jadi orang yang berwakaf, maksudnya orang yang berwakaf harta ini merembetnya kemana-mana gitu. Jadi ketika pesantrennya itu berjalan gitu, masjidnya itu digunakan, asramanya itu dipakai gitu untuk kegiatan-kegiatan keislaman gitu, ini ada ilmu bermanfaat gitu. Kemudian anak soleh memang tujuan daripada pesantren itu kan mendidik, membina agar menjadi anak soleh seperti itu. Jadi orang yang berwakaf harta ke pesantren itu pahalanya berlipat-lipat intinya gitu. Yang ingin saya sampaikan seperti itu. Kemudian ya ini Ustaz, sebelum ya, ke situ Ustaz. Ya, Nah, jadi ini kebetulan ada yang nanya nih Pak Mastur ya dan Bu Murni. Ini yang disampaikan Ustadz barusan ini kan value-nya ya, artinya dengan ini mestinya orang tertarik ya untuk wakaf, untuk pesantren. Nah, apakah ini yang disampaikan kepada tadi ya para muwakif di Ashifa, atau ada hal lain sih yang disampaikan sehingga mereka mau berpartisipasi gitu dalam tadi wakaf berjangka di Ashifa? Gimana Ustaz? Oke, ya ini juga semua kita sampaikan. Jadi sejak awal ya kita ketika mengkampanyekan wakaf pesantren kita ini ya 3 hal ini kita sampaikan. Jadi kita sempat bikin juga tema harta bisa dibawa mati. Kok bisa harta bisa dibawa mati? Bisa kan gitu. Karena diwakafkan gitu. Jadi kalau orang sudah meninggal kan pahalanya terus mengalir gitu. Jadi ini kita sampaikan. Juga ya pada akhirnya nanti ya ketertarikan ya. Ketertarikan itu nanti
ya karena kita mayoritas hari ini memakai digital marketing ya, penawarannya melalui WhatsApp, melalui Facebook, ya tentunya yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah tim konten kreator. Ini sangat penting ya. Ya, alhamdulillah di saya juga ada yang bagian flyernya, desainnya, gitu. Ada yang bagian copywriternya, gitu. Ada juga yang bagian videonya. Ini juga harus dikemas dengan menarik seperti itu. Tema-temanya disampaikan. Jadi sekarang tuh saya lihat ya, orang itu berwakaf tidak lagi melihat lembaganya atau tidak lagi melihat figurnya siapa, tapi konten apa yang disajikan untuk mereka. Jadi ketika mereka klik ya, mereka suka ya, mereka akan berdonasi seperti itu. Itu yang kita rasakan ya. Jadi Pak Dokter, ini saya juga ingin sampaikan ya. Ya. Jadi walaupun Ashifa ini namanya besar gitu, tapi kalau diperhatikan ya, ini crowdfunding kita itu namanya gojaria.org, Ya. ada nama Ashifanya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi memang demikian gitu. Jadi saat ini tuh orang tidak lagi melihat lembaganya dan seterusnya. Jadi ketika dia suka ya dengan campaign, dengan sajian yang kita berikan, itu mereka berwakaf. Betul. Jadi kesempatan intinya buat siapapun jangan merasa saya mah bukan lembaga besar deh. Jadi tidak ada kata demikian sepertinya, seperti itu. Lanjut. Ya, kita lanjut. Ini capaian kita ya. Capaian kita via Gojaria. Ini baru via Gojaria, kita juga ada melalui kanal-kanal lainnya ya. Berapa lama nih Ustaz? 8 miliar lebih nih. Apanya? Berapa lama ini terhimpun? 8 miliar ini nggak nyampe setahun kalau yang ini. Dari nol ya Ustaz ya? Dari nol itu ya? Iya, dari nol. Luar biasa. Dari nol, tim IT-nya 3 orang, coba. 8 miliar. Ini baru satu crowdfunding, kita punya 3. Punya 3 Ustaz ya? Iya. Luar biasa. Ya, ini 8,2 ya. Yang satunya itu aksi peduli.id itu sudah hampir 6. 5, ya, ini sekaligus nih membangunkan ya, yang masih senang dengan offline gitu ya. Sekarang dunia sudah berubah gitu ya. Mari kita masuk ke dunia online ya. Iya. Baik Ustaz. Iya. Nah, ini di Gojaria saja ini campaign kita ada 36, kemudian capaiannya 8,2, kemudian donatur ya. Ada 16.665 donatur. Ini yang kita kelola nih melalui CRM tadi seperti itu. Alhamdulillah ini kan datanya. Kemudian ini ya, selanjutnya ini campaign kita di antaranya. Judulnya ini sebenarnya nggak menarik banget, itu gambarnya biasa saja mungkin ya, tapi karena value-nya mungkin ya. Yang pertama ini yang 6 ya, dari 8, ini 6-nya, ini 6-nya berarti 80% ya. Jadi 80%, 30 sekian campaign berkumpul di sini dananya. Jadi wakaf pembebasan tanah pesantren. Ini judulnya seperti itu. Jadi dapatnya 6. Jadi gambarnya juga cuma cuma gambar biasa ya. Ini lahan dibebaskan, ini yang sudah dibebaskan seperti itu. Nah, ini kalau yang satunya lagi ini dapat targetnya 1,5. Ini untuk beasiswanya nih. Ya, jadi ini untuk saya katakan tadi, ini untuk bangun asetnya, ini untuk operasionalnya gitu. Kita di campaign satunya lagi untuk operasional. Ini alhamdulillah nih dari 1,5 sudah 1,2 nih, hampir 1,2. Seperti itu. Mudah-mudahan di akhir Desember ini tutup 1,5. Ini adalah untuk untuk orang tua asuh santri penghafal Quran, seperti itu. Begitu Pak Dokter. Iya. Baik Ustaz. Ini ada Budiah ini. Budiah, udah lama nih Budiah kita nggak ketemu Budiah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Budiah ini pengelola Ibnu Sina di Jakarta nih, Ustaz. Sekolahan juga di Jakarta. Jadi beliau nanya, jika kita ingin kembangkan wakaf produktif, apakah boleh dikelola oleh lembaga wakafnya langsung ya, yayasannya, atau harus diinvestasikan ke
institusi bisnis dan bagaimana strategi pengelolaannya untuk kebutuhan lembaga, untuk kebutuhan pengembangan pendidikan. Silakan Ustaz. Ya, untuk wakaf produktif ya. Jadi emang tergantung mau kita mainkan di mana dulu gitu. Tapi kalau kita hanya ingin menitipkan ya, apa sih istilahnya itu, di bank ya, kan bisa juga. Jadi kita bisa masuk juga. jadi memang bank syariah itu juga bagian dari nazir ya. Atau kalau emang kita mau kerjasama juga bisa. Jadi dana yang kita dapatkan disimpan di bank syariah, memang nanti ada itunya, ada resmi lah intinya seperti itu. Nanti itu ada hasilnya yang didapati dari bank syariah tersebut juga bisa. Kalau itu sepertinya tidak membutuhkan effort yang banyak seperti itu. Tapi kalau ingin diproduktifkan dalam sektor bisnis ya, ini memang perlu ya ada manajer bisnis ya. Ini wajib menurut saya seperti itu. Karena kan di situ mengandung resiko ya, dan jadi karena kan harta wakaf sendiri ya, wakaf tunai itu tidak boleh hilang, harus tetap. Iya. Baik. Kemudian ini ada yang bertanya juga nih Ustadz, ini teknis sih. Jadi kalau misalnya yang wakaf itu mana tadi ya? Kira-kira begini. Nah, apakah status wakaf itu tidak bisa dipindahkan? Jadi maksudnya kalau barangnya rusak ini apa nggak bisa diganti gitu Ustadz? Misalnya ada wakaf karpet masjid gitu ya, wah udah jamuran, udah segala macam gitu ya. Wah ini wakaf nih nggak bisa diganti gitu. Ini dari siapa, Pak Junri ya? Oke. Gimana tuh Ustadz? Iya, jadi kalau jadi gini ya, jadi kalau wakafnya itu karpet, jadi kita juga harus memahami ya. Jadi karpet juga itu ada masanya gitu. Jangankan karpet, masjid juga ada masanya gitu. Iya. Ada masanya, mungkin dia 100 tahun bisa roboh seterusnya. Berarti emang sepanjang itulah wakaf kita. Sepanjang itulah wakaf kita. Makanya di dalam fikih itu ada wakaf berjangka. Kenapa wakaf berjangka? Karena memang kalau kita wakaf dalam bentuk barang fisik gitu kan, itu kan ada masanya. Iya. Jadi kalau mau dikelola lebih baik sebenarnya. Ini yang produktif ya. Misalkan kalau mobil itu bisa dikelola. Misalkan disewakan gitu. Misalkan khusus hari Sabtu Minggu disewakan, Senin sampai Jumat pakai untuk operasional gitu. Jadi dari hasil sewa itu kan ya kemudian untuk perawatan gitu kan, supaya mobil itu tetap umurnya lebih panjang seperti itu. Iya. Baik. Ustadz, ini memang banyak sekali ya seperti yang saya bilang tadi ya, Bapak Ibu teman-teman semua, seperti yang di awal saya bilang ini memang banyak yang bisa digali sebetulnya. Nanti apakah berminat untuk masuk ke sesi workshop saja gitu, dan mungkin Ustadz Sahir juga kita minta kesediaannya tentu saja ya. Ini banyak banget yang bisa kita gali dan kita pelajari. Dan untuk materi ini ada yang bertanya, maaf ya Bu ya, tidak kita kirim lewat email, tapi kalau yang berminat silahkan join di grup Social Talk. Sekarang sudah ada 4 grup. Tolong panitia bisa ditulis di sini link WhatsApp grupnya supaya yang belum join bisa join di grup itu. Nanti materi juga info-info seputar Social Talks, materi-materi yang akan datang, judul-judulnya juga info-info seputar workshop akan kami sampaikan di situ. Jadi panitia tolong bisa di chat linknya, nanti tinggal diklik ya. Baik Ustadz, nih 2 menit lagi boleh closing statement-nya Ustadz. Ya, jadi kalau saya mengarahkan ya, jadi ya marilah kita menggerakkan, mensosialisasikan wakaf ini ya, karena memang peradaban Islam itu berjaya itu karena wakaf, itu tidak bisa dipungkiri. Ya, Baitul Mal itu dulunya adalah, kalau saat ini adalah bank. Perbankan itu tidak ada. Jadi di awal Baitul Mal itulah ya, yang menjadi darah ya khilafah Islamiyah pada saat itu, peradaban Islam seperti itu. Bahkan ya pendidikan dan kesehatan ya, di zaman kejayaan Islam itu gratis gitu kan. Saat ini kan pendidikan berbayar gitu. Jadi ini memang perlu kita galakan ya, tentang wakaf ini supaya kejayaan Islam itu juga ya muncul seperti itu.
Kemudian ya, kita juga mulai belajar untuk berwakaf. Jadi kita kalau yang punya pesantren apa, ya, kita didik anak-anak kita ya, tentunya dengan edukasi wakaf dari sejak dini ya, supaya hasil survei itu berubah ya. Jadi wakaf itu hanya 3M itu menjadi berubah, kemudian literasi menjadi meningkat. Itu insya Allah pada waktunya wakaf itu akan masif. Ya. Ketika wakaf itu masif, ya, tidak bisa dibayangkan. Ini kesejahteraan ya, dan seterusnya ini bahkan akan terjadi seperti itu. Terima kasih, Pak Dokter. Iya. Jazakumullah khair, Ustaz Sahirul, dan tolong itu linknya tadi katanya ada yang kesulitan untuk masuk. Nanti yang belum join jangan keluar dulu ya. Kalau yang mau join di grupnya yang belum join silahkan diklik dulu. Itu udah keluar link yang baru, mudah-mudahan bisa masuk ya, karena memang penuh nih, udah ada 4 grup ya. Silahkan join, dan sekali lagi terima kasih jazakumullah Ustaz Ahmad Sahirul Alim. Mudah-mudahan berkenan ya Ustaz kalau kita Insya Allah. adakan workshop ini, udah ada yang daftar ini di sini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf lahir batin karena tidak semua bisa kita jawab sekali lagi di sini. Mudah-mudahan nanti di sesi workshop kita bisa lebih leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sahirul Alim. Ya. Ahlan.